Podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Ya ngobrol aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BCO, kembali lagi bersama saya Fauzi Albara di Podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Kali ini di meja Podcast BCO sudah kehadiran tamu. Dia adalah YouTuber, salah satu YouTuber terkenal di kota Cilegon. Kalau Anda biasa melakukan perjalanan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, Anda akan tahu dan sering nonton di YouTube, misalnya di situ ada unboxing kapal, ada review kapal-kapal baru datang misalnya. Kemudian ada juga yang menginformasikan peristiwa-peristiwa di pelabuhan penyeberangan Merak. Dia adalah Andri Botok. Halo, sahabat PCU. Woi, selamat dulu dong. Emang ini. Andri Botok ini adalah YouTuber terkenal di kota Cilegon. Bahkan nih baru-baru ini Andri Botok membuat heboh. Apa tuh? Yang kena batu hebohnya anak kita, BCO. Iya. Enggak, soalnya banyak pertanyaan juga yang masuk itu. Oh, sebelumnya banyak pertanyaan di Facebook, di Instagram, di YouTube itu soal katanya pelabuhan Merak atau enggak? ditutup katanya. Oke, tapi sebelum itu gue mau tanya-tanya dulu lah. Sebelum ini sebenarnya faktanya seperti apa? Iya. Jadi informasi yang berkembang di masyarakat bahwa pelabuhan itu mereka dengar tutup, tapi nanti faktanya seperti apa? Kan kemarin yang melakukan liputan langsung live streaming ya kemarin ya. Live streaming. Sekarang berapa sih viewernya dari video itu? Viewernya itu hampir udah 70 ribuan kemudian. 70.000 yang nonton dalam waktu ini belum 2 hari ya? belum 2 hari. Belum 2 hari. Udah 70.000 view. 75.000. Ya kalau misalkan nih kita coba analisa ya. Ini kan pelabuhan Merak dan Bakauheni kan pelabuhan penyeberangan antara dua pulau. Iya. Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Ya kan? Tentu saja banyak yang ingin tahu nih sejauh mana perkembangan pelabuhan Merak ini. Nah, kalau menurut Andri Botok nih yang konsisten di YouTuber di dunia pelayaran, terutama pelabuhan penyeberangan, itu apa sih yang menjadi pikiran sampai kemudian, oh gue mah di sini aja lah gitu. Gue mau kontennya tentang kapal aja misalkan. Kayak Vincent itu kan pesawat. Iya. Ya. Nah, kalau Andri Botok apakah konsennya di situ atau apa Jadi itu yang menjadi awal mulanya saya bukan bikin konten, jadi sekedar nyimpen file di YouTube. Awalnya. Jadi sekian banyak file yang saya buat itu ternyata tentang kapal yang banyak viewernya. Jadi saya inisiatif ngeliat Kapten Vincent. Oh, inspirasinya Kapten Vincent. Kenapa nggak sekalian aja saya bikin konten tentang pelabuhan, tentang kapal gitu. Emang sebelum pelabuhan atau tentang kapal, video apa aja yang diupload waktu itu? Ya video keluarga atau video perjalanan apalah. Panorama alam biasanya ya. Dari kapan sih bikin Andri Botok? Mulai seriusnya 2018 November kalau nggak Oktober deh. Oktober 2018, sekarang 2020. Hampir 1 tahun lebih. 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Sekarang berapa subscribe-nya? Subscribernya udah berapa ya? 10.100 lebih. 10.100. Wow, sudah ada monetisasi dong? Sudah. Alhamdulillah sudah. Oh. Itu buah dari upaya. Hobi lah, sebenarnya hobi aja. Hobi yang menghasilkan. Berapa video upload? Hampir 200-an ya, Oji. 200 video 200 dari mulai pertengahan, berarti tiap hari upload? Hampir tiap minggu lah. Tiap minggu. Apa yang menarik? Yang menarik ya sesuai dengan hobi saya aja di bidang perkapalan. Di bidang perkapalan. Dan juga menginformasikan kepada pemudik atau orang-orang yang mau menyeberang dari Bakau atau ke Merak ke Bakau. Apa saja sih fasilitas yang ada di Pelabuhan Merak, di atas kapal tuh apa aja? Kondisinya seperti apa? Kalau ada berapa kapal di Pelabuhan Merak? 60-an lah, hampir 60-an. Totalnya 60 ya? 60-an. Dari berbagai perusahaan pelayaran. Kemarin tuh kalau nggak salah pernah posting video soal unboxing kapal, unboxing atau apa? Review atau unboxing yang kapal yang paling mewah itu? Kalau kapal baru yang baru mau masuk lintasan, itu kan diperiksa dulu tuh SPM-nya, standar pelayanan minimumnya. Halo, Usman. Nah, jadi ya, siap. Kalau baru itu judulnya unboxing, berarti dia baru. Oh, kapal baru. Baru yang mau masuk di lintasan Merak Bakauheni. Mungkin ada kaitannya dengan kemarin yang ada pergantian GRT itu apa? Besar kapal ya. Oh, besar iya. kapal. Namanya apa sih?
GRT. GRT yang harus di atas 5.000 gitu. Iya. Kalau itu review. Biasanya perusahaan ini memiliki cabang lain, jadi dilukir gitu tuh, diganti. Ditukar. Ada juga yang mereka beli baru. Ada yang ditukar, ada yang beli baru. Ada yang beli baru. Kemarin itu masih ingat nggak ada berapa jumlah total yang kapal-kapal baru yang masuk ke Pelabuhan Merak? Yang masuk itu, kalau yang keluar itu ada berapa ya? DK, Prima, SMS Karta itu udah nggak ada. Sekitar berapa ya? 5 lah yang udah keluar. Nah yang barunya? Yang barunya yang ngikutin kuota itu. Oh 5 juga? Oh gitu. Itu harus di atas 5.000 GRT. Apa ininya? Kemarin itu apa sih yang didengar sama Andri Botok sampai kemudian fokus di informasi itu? Yang didengar gimana? Karena peraturan menteri ya? Aturannya begitu? Iya, aturannya. Harus di atas 5.000 GT. Kalau misalkan dari sekian banyak kapal nih, ada nggak kapal yang mewah? Dulu perasaan pernah saya lihat itu. Ada, banyak kamu Di. Apa itu? Masa disebutin? Sebutin lah, nggak apa-apa. Ini kan untuk apa namanya? Iya. Kan kita mau review juga Iya, nih konten-kontennya Andri. Jadi yang mewah itu sebelum kita nanti ini fakta atau hoak nih soal apa namanya? Pelabuhan Merak tutup atau enggak kaitan dengan coronavirus ini. Jadi di Merak tuh banyak kapal mewah seperti kayak Dharma Rucitra, terus Potling 3, Batu Mandi, Sebuku, kapal SDP ya. Kayak Ataya, kayak Nusa Putra, banyak deh. Yang paling mewah kontak apa gitu? Oke, nggak perlu disebutin lah, misalkan mereknya apa. Kalau mau disebutin juga nggak apa-apa. Kapalnya kapal apa, kontak bahwa ini mewah banget nih kapal nih. Kalau nggak salah dulu pernah ada yang kapal yang ada eskalatornya, kemudian ada yang ruangan kamarnya seperti di hotel gitu. Saya tonton tuh ininya. Kalau menurut saya mewah itu kayak dari ada bioskopnya. Oh bioskop? Kayak semacam Potling itu kan ada bioskop. Kayaknya kita pernah review juga kan. Pernah review dulu ya. Yang ada bioskopnya, terus fasilitas kursi itu lengkap deh. Terus kayak Dharma Rucitra tuh bagus juga ruangannya. Kamar-kamarnya juga ada, disewakan juga sepertinya itu. Sekarang itu kan ada pelabuhan yang eksekutif itu ya? Eksekutif. Bagaimana sih orang kalau mau nyebrang ke sana itu? Bisa sekarang ini online tiketnya Kang. Oh, tiketnya online. Tapi masih bisa manual juga datang. Kayak ini kan bukan nanya ke apa namanya pegawai ASDP nih ke Andri Botok yang sebagai yang sering mereview lah. Ibaratnya ini masyarakat umum lah. Masyarakat umum yang pernah melakukan review kan ini juga informasi bagi masyarakat yang mau melakukan penyeberangan. Gitu. Jadi masih bisa beli tiket manual juga sih. Oh tiket manual. Jadi tiket manual bisa, tiket online bisa. Bisa. Emang sekarang online? Sekarang online. Oke. Kalau dulu pakai apa? Pakai kartu itu ya? Iya, Brizi, Mandiri. Pokoknya e-money lah. E-money ya dulu ya. Apa suka dukanya itu menjadi YouTubers? Suka dukanya ya ada aja netizen yang komentar nggak nyinyir biasa lah itu. Pernah dibaca? Pernah. Cuman ya itu berarti bukan cuma di YouTube ya? Iya, jadi ya di medsos juga begitu. Jadi saya anggap biasa aja. Ya inilah dunia apa namanya? Entertain kan? Konsekuensinya. Karena YouTube itu kan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia kan yang nonton. Jadi ya namanya positif negatif. Oh iya. Udah biasa. Iya, artinya kan melihat dari berbagai sisi, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kalau misalkan kita nih BCO, kan yang nyinyir bahasa sekarang itu kan nyinyir. Yang nyinyir itu kan ya ada beberapa, nggak banyak sih, ada beberapa. Tapi kita menganggapnya ya nggak masalah gitu. Kalau misalkan kita fokus ke yang nyinyir, ya kita selesai lah, nggak buat konten. Iya, kasian yang lain yang ingin tahu perkembangan informasi yang dikeluarkan oleh Andri Botok. Betul. Informasi yang dikeluarkan oleh BCO. Betul. Ya kalau dari segi positifnya, ya saya kalau naik kapal ya gratis. Karena review kapal. Iya, kan sekalian review. Iya. Jadi kalau mau nyebrang, udah mau masuk nih sekalian review kapal gitu. Iya, jadi sekalian kita review. Kenal dong sama orang-orang pelayaran karena sering. Ya, kenal. Hampir semua kenal ya. Enaknya kayak gitu tuh. Kalau saya juga misalkan jadi YouTubers angkot, saya bisa gratis. karena saya pecinta
transportasi umum angkot Iya. itu. Mari kita berangkot. Mari kita berangkot. Oke, Nick, kaitan dengan coronavirus yang sekarang sudah mulai merebak ya dan masuk ke Indonesia dan tentu saja menjadi perhatian di tempat-tempat umum. Kayak misalkan di Pelabuhan Merak gitu ya. Itu seperti apa sih kondisinya? Jadi kemarin tuh dapat kabar miring lah, istilah kabar nggak bener lah. Banyak yang inbox Facebook, komen di YouTube. Mas, bener gak sih Pelabuhan Merak Bakau tutup? Ya kan? Ibaratnya saya pengen membenarkan nih, maksudnya mau memperlihatkan kondisi ya. sebenarnya seperti apa. Jadi akhirnya kemarin itu saya live streaming. Live streaming. Oh, itu live streaming bukan edit. Bukan. Okay. Jadi supaya masyarakat tuh tahu Pelabuhan Merak ini ya nggak tutup, buka seperti biasa. Jadi hanya memberikan informasi yang benar gitu loh. Okay. Jadi jangan sampai kemakan omong-omongan yang nggak benar. Jadi kemarin kita juga kontennya soal hoax ya, Jer ya? Soal hoax kita kontennya kemarin. Jadi memang bukan cuma itu aja. Jadi kan soal hoax corona ini ada yang bilang pasar Kerangkot tutup. Iya. Ada yang bilang ini kan mengganggu yang lain nih, yang mau jadi masuk ke pasar, nggak hanya terminal, pelabuhan, pasar juga digosipin tutup sampai hari ini. Sampai hari ini masih digosipin tutup. Padahal tadi malam kita sudah buat konten dan gak ada gitu informasi itu. Termasuk apa yang paling heboh itu? Yang paling heboh itu ada informasi pernah masuk nggak? Pasti masuk lah ke semua WA group gitu ya. Soal ada racun corona dari Singapura. Itu baru lagi berarti. Iya, disebarkan katanya bagi masyarakat Indonesia jangan keluar rumah. Mungkin bagus sih untuk social distancing ya, tapi ya janganlah menakut-nakuti kayak gitu. Iya, jadi banyak yang mengambil kesempatan seperti situasi seperti ini dibikin nggak benar gitu. Khawatirnya ada tujuan tertentu maksudnya untuk kejahatan atau apa. Kalau kita termakan isu itu ya bahaya. Ini subscribe ya. Ini channelnya apa sih? Channelnya Andri spasi Botok pakai X. Botox X. Botox. Oke. Andri spasi Botox pakai X. Jangan lupa di subscribe. Ingat di subscribe, like dan komen. Andri Botox pakai X. Ya pakai X ya. Iya, Bukan Botox. Andri Botox terus tulisannya pakai X lagi Bukan. enggak. Terakhirnya kayak pakai X. Sip. Nah kondisi saya pengen tahu nih kondisi Pelabuhan Merak sekarang nih seperti apa nih? Masih yang saya lihat tadi sempat ke pelabuhan juga bikin konten kapal mau sandar. Ya masih normal seperti biasa, hanya sepi aja karena mungkin kan Social distancing itu. adanya virus corona ini, jadi masyarakat kan dilarang keluar rumah kan. Ngelihat nggak apa yang dilakukan oleh pihak pengelola pelabuhan, kayak misalkan dia nyemprot disinfektan? Dari atau kesehatan itu kesehatan kemarin pelabuhan ya? fasilitas yang ada di pelabuhan itu disemprot, kapal-kapal juga disemprot supaya mencegah ya. Ya membunuh virus yang sudah ada Iya. gitu, supaya ketika penumpang ke sana di pelabuhan dan di kapal ya terbebas dari virus. Iya, disterilisasi lah. Nah, ini juga informasi nih bagi masyarakat. Orang itu kan sekarang bingung, kayak misalkan minta ke pemerintah, ayo dong, rumah saya, pemukiman saya disemprot disinfektan. Padahal mereka kan tinggal iuran aja gitu. Karena pemerintah itu yang dipikirkannya banyak, luas. Bukan hanya itu. Ruang-ruang publik gitu. Padahal tinggal guyup aja, ngobrol sama RT, ngobrol sama RW, kumpulkan pemuda, iuran kan hanya misalkan beli Hand sanitizer. bukan hand sanitizer, deterjen atau misalkan soklin lantai misalkan. Ya udah tinggal dimasukin, nanti takarannya ada untuk 5 liter air misalkan hanya 2 tutupnya hanya segitu. Tinggal Ngeracik nanti bareng-bareng yang ngeracik sendiri. Biayanya nggak besar gitu. Tapi kalau dilakukan bersama-sama gitu kan dengan aturan, misalkan kalau misalkan harus ada physical sekarang, bukan social distancing lagi tapi physical distancing. Iya, jadi kita nggak harus nunggu pemerintah Nggak bergerak. harus nunggu. Coba kalau misalkan semuanya bergerak nih dari setiap lingkungan melakukan itu, kayaknya selesai. Iya, bagus juga tuh Kang Uji. Selesai kayaknya. Ini ngomong-ngomong udah azan. Oke, tapi sebelum kita akhiri nih, kan kita nggak perlu lama-lama lah kita podcast ini. Sepakat nggak? Sepakat. Karena kita tuh hanya ingin menginformasikan ke publik bahwa yang pernah melihat langsung dan live streaming langsung soal kondisi Pelabuhan Merak seperti apa, bahwa tidak ada tutup Pelabuhan Merak. Tidak ada.
belum ada informasi tentang yang valid mengenai Pelabuhan Merak. Normal perjalanan perlintasan. Berapa kapal per hari? Kalau Per hari satu dermaga itu 5 kapal. satu dermaga 5 kapal. Berarti kalau ada 5, 25, 28. 28 kapal. 28 kapal. Eksekutif 3 kapal. Eksekutif 3 kapal. Tapi kalau penumpang jarang. Tapi kalau mobil-mobil besar kayak truk itu masih? Masih normal seperti biasa. Masih normal. Penumpang juga ada 1-2 masih. Oke. Iya, sahabat BCO, itulah tadi kita ngobrol singkat dengan Andri Botok, YouTuber ternama di Kota Cilegon, karena dia YouTuber perhubungan kalau saya bilang. Karena dia menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sepakat ya? YouTuber transportasi aja kali ya. Oh, YouTuber transportasi karena mungkin bisa mereview. Kemarin nge-review Bus. Bus kayak apa yang direview? Bus Santika, dia apa ya? Apa sih, kasur semua gitu apa? Oh, tempat tidurnya? Seperti pesawat gitu deh, kayak di pesawat deh. Oh, Jadi ada tempat tidur. itu untuk perjalanan dari mana ke mana? Merak Jepara. Dari Merak ke Jepara? Harga tiketnya sekitar berapa ya? 330 apa 400 gitu. 400.000? Iya. Tapi nyaman. Tapi nyaman. Ada di konten saya, bisa dilihat. Oke, lihat konten YouTube Andri Botok tentang bus Santika. Jadi kalau yang mau melakukan perjalanan dari Merak sampai ke Jepara, tiketnya sekitar 300-400 ribu. Bisa dilihat langsung kondisi bus ya. Ada berapa bus? Ada 2 Maksudnya tiap berapa jam jadwalnya? per hari kalau nggak salah. Per hari ya? Per hari. Satu hari satu kali perjalanan. Iya. Oke, sahabat BCO, Pelabuhan Merak tetap melakukan pelayanan. Pengelola Pelabuhan Merak tetap melakukan pelayanan dan tidak ada tutup sampai dengan ada informasi yang resmi dari pemerintah. Jadi kalau misalkan Anda mendapatkan informasi yang berupa selebaran dari WhatsApp group gitu tanpa ditunjukkan bukti berupa pengumuman penutupan, maka itu adalah hoax. Terima kasih Andri Botok sudah Sama-sama. hadir di meja podcast BCO Ya. Media. Bersama saya kita akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.